Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan, yaitu di channel Keramat Mengaji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengurai hukum tajwid pada surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan teman-teman simak agar kita sama-sama bisa belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, pada kata Bismillahirrahmanirrahim, di sini kita akan coba mengurai hukum tajwidnya. Pada kata Bismillah, Bismillah di sini ada hukum tajwid lam ta'rif berjumpa dengan huruf lam. Nah, huruf lam ini adalah salah satu huruf syamsiah. Sehingga lam ta'rif ini adalah hukumnya alif lam syamsiah. Nah, ini ya. Nah, ini alif lam berjumpa dengan salah satu huruf syamsiah. Maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Atau disebut juga dengan idgham syamsiah. Syamsiah. Ya. Kemudian alif lam ini memiliki harokat alif kecil tegak berdiri di atas. Nah, ini. Maka ini hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Nah, bismillahi. Mad tabi'i panjangnya berapa harokat? Yaitu 2 harokat. Bismillahi. Bismillahirrahmani. Hirrahmani. Lam ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf syamsiah. Nah, ini huruf ro adalah salah satu dari huruf syamsiah. Maka ini suara lamnya kita leburkan kepada huruf ro sehingga tidak lagi terdengar suara lam sukunnya. Rahmani, rahmani. Kemudian huruf mim ini berharokat alif kecil tegak berdiri di atas. Ini adalah hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya berapa harokat? Yaitu 2 harokat. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmani. Nirrahim. Nirrahim. Nah, ini alif lam berjumpa dengan salah satu huruf syamsiah. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah atau idgham syamsiah, sama juga dengan yang ini. Nah, ya, alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Him, him. Nah, ini ya sukun sebelumnya berharokat kasra. Maka hukumnya apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Berjumpa dengan salah satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, ini mad tabi'i berjumpa dengan salah satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf mim ini karena waqaf tidak lagi dibaca mi, tetapi kita matikan. Ya, kita matikan sehingga ini hukumnya menjadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun panjangnya bisa 2, bisa 4 ataupun 6 harokat. Kalau kita mau ambil 2 harokat, maka seterusnya ketika kita menjumpai mad arid lisukun, maka dibaca 2. Tidak boleh diselang-seling. Misalnya, ini dibaca 2 harokat. Kemudian kita nanti jumpa lagi mad arid lisukun, kita baca 4 harokat. Kemudian jumpa lagi, kita baca 6 harokat. Nah, itu tidak boleh. Kita harus konsisten. Apakah mau kita ambil 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Paham teman-teman ya? Ini panjangnya bisa 4, bisa 2, ataupun 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ayat yang pertama.
Amma yatasaalun. Amma, mim yang bertasydid, memiliki tingkat guna yang paling sempurna atau tingkat guna akmal, ya. Jadi kalau kita belajar mengenai tingkatan guna itu ada 4, ya. Tingkatan guna ada 4. Nah, tingkatan yang pertama itu tingkatan yang paling sempurna, yaitu pada huruf mim yang bertasydid dan juga huruf nun yang bertasydid atau tingkatan akmal. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan yang sempurna. Tingkatan yang sempurna nanti itu pokoknya kita bahaslah di sesi yang lainnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan yang tidak sempurna. Kemudian tingkatan yang keempat adalah tingkatan yang paling tidak sempurna. Nah, jadi mim bertasydid dan nun yang bertasydid itu memiliki tingkatan yang paling sempurna. Artinya, tingkatan gunahnya itu paling panjang di antara ketiga yang ini. Nah, ini. Nanti akan kita bahas di sesi lainnya, teman-teman ya. Jadi, kita tahan gunahnya. Amma, amma, yatasaalun. Ada alif sebelumnya berharokat fathah, ya. Ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah mat tabi'i. Bentar ya, kita tandain dulu. Nah, ini adalah mat tabi'i. Mat tabi'i berjumpa dengan hamzah. Nih, hamzah ya, berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat. Mat tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat. Namanya adalah mat wajib muttasil. Kita tandain dulu. Nah, ini namanya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya itu 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Lun, lun. Nah, perhatikan sini. Mat tabi'i. Waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Waw sukun sebelumnya berharokat dhamma itu adalah mat tabi'i. Berjumpa dengan huruf yang disukunkan karena dia waqaf. Nun ini kan berharokat. Karena dia berhenti ataupun waqaf, maka harokat ini kita gugurkan. Ya, harokat ini kita gugurkan. Ini. Sehingga dia menjadi sukun. Tidak lagi dibacana, tapi kita matikan. Lun, lun. Panjangnya 2, 4, ataupun 6 harokat. Nama hukumnya adalah sama dengan yang ini. Nah, nama hukumnya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'i. Perhatikan di sini. Ini adalah ta'rif, berjumpa dengan huruf nun. Huruf nun adalah salah satu dari huruf syamsiah. Nah, huruf syamsiah. Jadi nama hukumnya adalah alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Nah, ini ya alif lam berjumpa dengan huruf nun.
Salah satu dari huruf syamsiah. Salah satu ciri dari hukum alif lam syamsiah ini atau idgham syamsiah ini, dia setelah lam ta'rif ini ada tanda tasydidnya. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian ciri yang kedua, huruf lam ini suaranya kan dileburkan ke huruf nun, maka tidak lagi terdengar suara lam sukunnya. Sehingga dari sini, dari ni langsung ke huruf nun yang ini. Aninna, aninna. Ya, paham teman-teman? Kemudian di sini ada alif lam lagi. Nah, ini lam ta'rif berjumpa dengan huruf ain. Huruf ain adalah salah satu huruf qamariyah. Ya, sebentar. Ya, ini ya salah satu huruf qamariyah. Sehingga nama hukumnya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Kita tulis di sini dulu ya. Sebentar. Nah, ini nama hukumnya adalah alif lam qamariyah atau idgham maaf atau izhar qamariyah. Ya. Nah, di sini sudah jelas namanya aja izhar, ya kan? Maka lamnya ini dibaca secara izhar, dibaca secara jelas. Ya, terdengar suara lam sukunnya. Beda tadi dengan yang ini, yang alif lam syamsiah. Nah, beda dengan yang ini. Alif lam syamsiah, lamnya tidak terdengar, sedangkan alif lam qamariyah, lamnya ini terdengar ya, lam sukunnya. Nabail'a, nabail'a. Nah, terdengar. Il, nabail'a. Naba'il azim. Azim. Nah, perhatikan di sini. Ini. Nah, ini hukumnya adalah mad arid li sukun sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini juga. Mad arid li sukun. Ada mad tabi'i ya sukun sebelumnya berharokat kasroh nih. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh ini adalah mad tabi'i. Berjumpa dengan salah satu huruf yang disukunkan karena dia waqaf. Nah, karena dia di akhir ayat. Maka kita matikan mim ini. Tidak lagi dibaca mi, tapi kita matikan. Azim, azim. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat. Kita harus konsisten. Kalau kita mau ambil 2 harokat panjangnya, maka seterusnya harus 2 harokat. Kalau kita mau mengambil 4 harokat, maka seterusnya harus dibaca 4 harokat. Kalau kita mau mengambil 6 harokat, maka seterusnya ketika kita menemukan mad arid disukun, maka itu harus dibaca 6 harokat juga. Kemudian, ini ada yang terlewatkan, ya. Maaf, ada yang terlewatkan. Nah, di sini perhatikan, ini tanda waqaf. Tanda waqaf ini namanya adalah waqfun jaiz. Apa? Waqfun jaiz. Itu artinya boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Tetapi karena ini berada di akhir ayat, ya, bacaannya di akhir ayat pertama ini, maka berhenti saja nggak apa-apa, ya, tak masalah. Kemudian ini teman-teman ya, ini namanya ini tanda wakaf juga, namanya adalah adamul waqfi. Nah, artinya apa? Ini tidak boleh berhenti. Tetapi karena dia berada di ujung, ya, di ujung ayat atau di ujung ayat yang kedua ini, maka nggak apa-apa berhenti saja. Paham teman-teman ya? Kemudian di ayat yang ketiga, allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi, allazi. Nah, di sini ada nama hukum lam ta'rif berjumpa dengan huruf lam juga. Namanya adalah alif lam syamsiah. Kenapa bisa begitu? Kan nggak ada huruf lam yang kedua. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini lam yang bertasydid ini sebenarnya adalah 2 lam. Ya, sebenarnya ada 2 lam.
Lam yang pertama itu sukun, dan lam yang kedua itu adalah lam yang berharokat fathah. Nah, ini. Lam yang pertama adalah lam yang sukun, dan lam yang kedua adalah lam yang berharokat fathah atau berbaris atas ini. Nah, sehingga alif lam berjumpa dengan huruf lam. Huruf lam ini adalah salah satu huruf syamsiah. Maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Ya, atau idgham syamsiah. Allazi. Nah, ini ya sukun sebelumnya adalah berharokat kasroh atau berbaris bawah. Nah, ini hukumnya adalah mat tobi'i. Mat tobi'i. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 harokat. Hum fihi. Hum fihi. Kemudian perhatikan di sini. Pada kata hum fihi, mim yang sukun ini, perhatikan. Sempurnakan dulu harokatnya. Ya. Hum, yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Banyak dari kita kadang mengucapkan huruf mim yang sukun, kemudian berjumpa dengan huruf fa. Jadi mimnya ini nggak sempurna rapatnya, sehingga bibirnya agak renggang, kayak kedengaran jadi apa? Ikhfa. Tidak, tapi dia sempurnakan harokatnya hum dengan merapatkan kedua bibir. Kemudian ucapkanlah huruf fa. Hum fi, hum fi, hum fihi, hum fihi. Jangan hung. Kalau kita tidak merapatkan tidak merapatkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf mim yang sukun ini, jadi nanti seolah-olah dia kayak ada hukum ikhfanya. Hung, hung. Jadi samar, tidak. Hum sempurnakan. Bukan hum fi, tapi hum fihi. Lalu fi ini ya sukun. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Hukumnya adalah mat tobi'i. Hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Nah, di sini ada hukum mad arid disukun. Ini dia. Nih. Ini kan mat tobi'i. Waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Namanya mat tobi'i. Berjumpa dengan huruf yang disukunkan karena dia waqaf. Nah, ini huruf nun ini. Dia berharokat. Tapi karena dia waqaf ataupun berhenti, maka harokat ini nggak berlaku lagi. Kita matikan. Nah, fun. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat. Pilih salah satu, tapi harus konsisten. Sekarang kita baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Sadaqallahul azim.